Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah, kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan urat tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan, dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan.
Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ, Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga. Kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau Mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara-saudara. Semua pasti dalam keadaan sehat, amin. Karena kita percaya Tuhan selalu melindungi diri kita. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau pada hari ini kami boleh ibadah online bersama-sama ya Bapa. Kami tahu Engkau terus melindungi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus meninggikan Engkau karena Engkau Raja dan segala Raja dan Tuhan dan segala Tuhan. Kami siap ya Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Yang siap untuk memuji-muji Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Siapa yang mau bangkit buat Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Sama-sama katakan, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari kita maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Sama-sama katakan bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Hei, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Sekali katakan, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Sorak-sorai katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Mari setiap kita boleh arahkan hati kita. Biarlah kesempatan pada hari ini kita boleh menerima hadirat Tuhan itu menjamah setiap kita di tempat ini.
Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan dari awal, Tuhan hadir, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari katakan dengan lembut, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Lagi hadirat-Mu, hadirat
hanya kemuliaan-Mu yang ku nampak, yang ku nampak, hanya kemuliaan-Mu yang ku nampak, yang ku nampak, hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, kami sembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah kami boleh terus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran kami. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, dan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, sebentar kami akan berdoa untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Engkau memberkati para pemerintahan kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, MPR, DPR, TNI, Polri,
RT RW lurah, sampai ke bawah ya Tuhan, para pemimpin di negeri kami. Engkau memberkati mereka. Biarlah mereka menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Tuhan, dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Bapak, kami juga berdoa untuk program vaksinasi di Indonesia biarlah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan semuanya berhasil ya Bapak. Bangsa kami mensukseskan program vaksinasi ini ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk pandemi COVID-19, diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah COVID-19 ini hilang dan berakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kuasa kegelapan, roh-roh jahat, okultisme, roh pemecah belah, teroris, okultisme, narkoba, LGBTI, free sex. Kami ikat, hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan roh damai sejahtera bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk gembala sidang kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta Ibu Hermin, dan juga anak mantu cucunya, keluarga besarnya. Engkau memberkati beliau ya Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan di dalam melayani Engkau. Dan Engkau terima kasih untuk gembala kami yang telah Engkau jadikan messenger Pentakosta ketiga ya Tuhan. Biarlah Pentakosta ketiga ini Pentakosta yang terakhir dan terbesar di bumi ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para keempat wakilnya serta keluarga besarnya. Biarlah keempat wakil bersatu hati dengan Bapak Niko menjalankan, mengembalakan para jemaat di bawah naungan GBI Gatot Subroto. Engkau berkati keluarga besar keempat wakil kami ya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Hendro Basuki, gembala kami di GBI Pos Pengumben. Engkau memberkati Pak Hendro, Engkau memberkati Bivan, dan juga memberikan kesehatan, kesembuhan ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur mau menyembuhkan Ibu Ivang, dan juga Engkau memberkati anak, menantu, dan cucu ya Tuhan, keluarga besar ini ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan ya Bapa, Engkau berikan kekuatan Tuhan, Engkau juga memberikan kesetiaan di dalam melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau cukupkan semua keperluannya ya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan yang lebih juga bagi Pak Hendro ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk wakil gembala kami, Pak Dion, Bu Rosa, anak mantu dan cucu ya Tuhan. Engkau memberkati keluarga Pak Dion. Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan, bersatu hati bersama dengan Pak Hendro dalam mengembalakan jemaat GBI Pos Pengumben. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati usaha dan pekerjaannya ya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan ya Bapa bagi Pak Dion, kesehatan yang sempurna, kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati, Engkau menyertai kemanapun keluarga ini melangkah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu, pekerja-Mu di GBI Pos Pengumben. Engkau selalu memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Engkau juga mencukupkan kami ya Bapa. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Engkau memberkati studi anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dimanapun mereka beribadah online ya Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau urapi Tuhan. Engkau penuhi dengan kuasa darah-Mu, Engkau sertai. Engkau juga memberikan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Engkau juga memberkati usaha dan pekerjaannya, apapun yang mereka perlukan. Engkau sediakan ya Bapa, dan Engkau membuatnya berhasil ya Tuhan. Berkati para jemaat GBI Pos Pengumben ya Bapa, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Urapi juga kami yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami ya Bapa. Bukan hanya mendengar dan melihat ya Bapa, tapi melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Apa kabar? Puji Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. 2021 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit memberikan hidup yang kekal buat saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini saya diizini untuk menyampaikan firman Tuhan, kabar baik. Nah, saya ajak Bapak Ibu di rumah, kita buka firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 15. Kita baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 20 ayat 15. Firman Tuhan katakan gini Bapak Ibu. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Haleluya. Nah, Bapak Ibu, kita di bulan April ini memperingati kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya yang Tuhan janjikan memberikan penghibur dan dia akan datang seperti dia waktu naik. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan di sini ya, Injil Yohanes yang kita baca, Injil Yohanes 15 ayat 20, Injil Yohanes 20 ayat 15. Yang ada dua hal di sini atau dua poin yang akan saya sampaikan dari Injil ini. Yang pertama, Bapak Ibu perhatikan. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Firman Tuhan berkata, ya, ketika Maria, ibu Yesus, hari ketiga dia ke kuburan, ke makam Tuhan Yesus. Dan ketika itu dia melihat seorang pemuda. Dan waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada Maria, ibu Yesus, dia berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Nah, di sini ada dua poin atau dua hal. Mengapa manusia menangis? Pertama, Bapak Ibu, kita menangis karena bahagia. Dapat hadiah, betul enggak? Kita menangis kadang dapat hadiah waktu menikah, terutama para wanita yang akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan suaminya. Waktu pamitan, mereka akan nangis. Dan melahirkan. Begitu juga wanita melahirkan, dia bahagia. Ketika dia rasa bahagia dan bagaimana melewati pergumulan hidup, rasa sakit, rasa takut, dia bahagia, menangis. Ada juga yang naik jabatan, yang menangis. Atau promosi, naik pangkat, orang menangis, dan lain-lain. Itu yang poin pertama. Yang poin pertama, orang menangis karena bahagia, dapat hadiah yang saya katakan tadi, dapat waktu menikah, melahirkan, ya, dapat promosi jabatan, naik pangkat, dan lain-lain. Poin yang kedua, mengapa kita menangis? Kita menangis karena kita kadang kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin orang tua kita, suami, istri, atau anak. Kita menangis. Juga
Kita menangis juga mungkin ada masalah, ya, pergumulan hidup, penderitaan hidup, putus cinta, ya, dipecat dari pekerjaan, barang berharga hilang, orang akan menangis. Itu yang kedua. Orang yang menangis tadi karena bahagia, yang poin kedua orang menangis bisa karena sedih. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada Ibu Maria, waktu Ibu Maria datang ke makam dia untuk melihat bagaimana apa yang Tuhan Yesus janjikan 3 hari aku akan bangkit. Bapak Ibu, kadang-kadang yang saya sampaikan tadi, kita menangis ada poin yang pertama karena kita bahagia. Orang bahagia, saking bahagianya orang itu bisa menangis. Poin yang kedua, orang bisa menangis karena sedih, karena penderitaan. Nah, Tuhan bertanya hari ini kepada saudara dan saya, apa yang kita tangisi hari-hari ini? Adakah kita menangisi hidup kita ini bagaimana? Apakah saya akan memperoleh hidup yang kekal? Apa yang Tuhan janjikan? Bahwa Tuhan memberikan keselamatan itu Bapak Ibu. Adakah kita sedih, kita akan menangis merasa, Tuhan, layakkah saya akan masuk sorga? Jangan kita menangis karena hanya pergumulan hidup, penderitaan hidup. Biar kita nangisi Tuhan. Adakah saya mengasihi Engkau? Adakah saya mencintai Engkau? Seperti Engkau mengasihi saya. Bagaimana pengorbananmu 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Engkau mati, rela menebus dosa saya. Bukan karena kesalahanmu, bukan karena dosamu. Tapi karena dosa saya, Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus saya. Bapak Ibu, jangan karena engkau menangis karena penderitaan hidup, karena kehilangan pasangan, atau kehilangan orang yang kita kasihi. Ya kita menangis, Tuhan, layakkan saya untuk masuk dalam kehidup kekekalan itu. Itu yang poin pertama, hal pertama Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Yang kedua, firman Tuhan katakan gini, di Yohanes 15 ayat, Injil Yohanes 20 ayat 15. Siapakah yang engkau cari? Ini. Yang pertama Tuhan Yesus tanya, mengapa engkau menangis? Yang kedua, Tuhan Yesus bertanya, siapakah yang engkau cari? Bapak Ibu yang kukasihi dalam nama Yesus. Dalam hidup ini apa yang kita cari? Kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Perkenanan Tuhan atau perkenanan manusia yang kita cari? Dalam hidup ini Bapak Ibu, apa yang lebih kita utamakan dalam hidup ini? Mencari Tuhan, mencari hadiratnya, kesukaan Tuhan, atau kita mencari apa yang kita ini, yang tidak kekal. Firman Tuhan katakan gini Bapak Ibu, kita lihat di Markus 14 ayat 37 dan 38. Injil Markus pasal 14. Firman Tuhan katakan gini. Injil Markus pasal 14 ayat 37 dan 38. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Firman ini diceritakan waktu itu bagaimana Tuhan Yesus akan ditangkap dan akan disalibkan. Ketika itu Tuhan Yesus berdoa di Getsemani. Nah, firman Tuhan katakan di Injil Markus 14 ayat 37 dan 38 yang baru kita baca ini Bapak Ibu.
Firman Tuhan katakan gini. Yang ayat 37. Saya langsung yang di Firman Tuhan katakan gini. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Tuhan berkata kepada kita, apa yang kita cari? Dalam hidup ini sehari Tuhan kasih kita sehari itu 24 jam. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus dan juga hari ini, pagi ini Tuhan Yesus bertanya kepada saudara dan saya. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam? Saja firman Tuhan katakan. Apa yang kita cari? Tuhan Yesus katakan, kalau kita mencari perkenanan Tuhan, kalau kita mencari hadirat Tuhan, kalau kita rindu hidup intim dengan Tuhan, Bapak Ibu ketika kita hanya 1 jam duduk di kaki Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, 1 jam itu cepat sekali Bapak Ibu. Ketika kita naikkan doa pujian penyembahan, 1 lagu kita naik doa, kita bermazmur, dan lanjutkan lagi kita naikkan pujian penyembahan, kita doa lagi bersyafaat, kita nyanyi lagi, lalu doa bersyafaat. 1 jam itu sangat cepat. Maka Tuhan Yesus katakan tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam. Maka Tuhan Yesus bertanya kepada Ibu Maria waktu itu, siapa yang engkau cari? Dalam hidup ini, di bumi ini Bapak Ibu. Kita ini di bumi ini bukan milik kita. Dunia ini bukan milik kita. Kita di bumi ini, di dunia ini kita hanya transit. Kita hanya sementara. Karena kita adalah dari kerajaan sorga. Jadi apa yang kita cari hari-hari ini? Apakah kita mencari harta? Kita mencari uang sibuk? Kita numpuk harta? Apa salah? Tidak salah. Kita cari uang, kita numpuk harta. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, kalau untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi kalau kita cari uang sebanyak-banyak, numpuk harta untuk kepribadi kita, itu salah. Karena firman Tuhan katakan, harta itu tidak bisa dibawa mati Bapak Ibu. Ngengat itu akan mengrogoti. Di Tuhan mau kita mencari kesukaan Tuhan, perkenanan Tuhan Bapak Ibu. Di ayat 38 Bapak Ibu perhatikan. Saya bacakan Bapak Ibu yang di rumah. Injil Markus, saya lanjutkan Injil Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini, sampai situ aja dulu. Maka Tuhan Yesus bertanya kepada Ibu Maria, siapa engkau cari? Dan ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, disalibkan, dia bertanya kepada murid-muridnya, kepada Simon Petrus. Dan dia bertanya, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam? Di ayat 37, yang 38, maka Tuhan Yesus katakan gini Bapak Ibu. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Perhatikan ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi Tuhan tuh berpesan kepada saudara dan saya, kepada murid-muridnya Simon Petrus, supaya kita mencari kesukaan Tuhan, supaya kita berdoa di kaki Tuhan. Kenapa? Supaya kita tuh dilepaskan, jangan jatuh dalam pencobaan. Makanya Paskah itu dirayakan, dibilang Passover tuh Paskah. Jadi diluputkan, dilewatkan arti Paskah itu Bapak Ibu. Maka kadang-kadang orang hari kematian Tuhan Yesus hari Jumat. Orang sudah ucapi Paskah. Kadang saya tanya, ngerti nggak arti Paskah? Hari Jumat kematian Tuhan Yesus itu belum Paskah. Itu baru hari kematian penebusan Tuhan. Hari ketiga baru Paskah, kebangkitannya. Dan dari arti Paskah itu artinya diluputkan, dilewatkan. Nah makanya itu kita diluputkan, dilewatkan. Harusnya kita yang mati, harusnya kita yang dihukum.
Tapi Tuhan membayar itu semua. Tuhan menebus itu semua. Tuhan membayar itu semua. Bayar lunas. Maka di firman Tuhan katakan, aku sudah menebus dan membayar lunas. Makanya tadinya kita harusnya budak dosa, hamba dosa. Tapi Tuhan katakan, aku menebus engkau menjadi budak kebenaran, hamba kebenaran. Makanya kalau ada hamba Tuhan jadi sombong. Mau apa disombong? Harusnya tadinya hamba dosa, jadi hamba kebenaran. Namanya hamba itu artinya kan tidak ada hak apa-apa, budak. Tapi jadi hambanya, sombongnya bukan main. Petantang petenteng, ya enggak? Banyak sekali saya lihat begitu. Tuhan mau kita itu rendah hati. Karena kita sudah ditebus, kita sudah dibayar lunas. Maka Tuhan pesan kepada kita supaya kita berdoa. Makanya supaya kita, di sini katakan ayat 38, saya ulangi Bapak Ibu. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi Tuhan suruh supaya kita berdoa. Karena di dalam doa itu kita komunikasi dengan Tuhan. Kita hubungan intim dengan Tuhan. Supaya gitu di situ kita ada kekuatan. Ketika ada godaan, ada tawaran dosa, kita bisa berani berkatakan no. Bukan yes. Waktu ada dosa di depan kita, yang lagi-lagi mungkin ada wanita cantik, wanita yang menggoda, kita berani berkata tidak. Seperti Yusuf. Jangan ada wanita misalnya menggoda kita, maaf ya para wanita. Misalnya ada godaan, atau kita ada kesempatan untuk korupsi. Kita bisa berkata tidak. Karena ngapa? Firman Tuhan katakan, daging itu lemah, roh itu nurut. Jadi Tuhan mau Bapak Ibu, kita tuh berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mari yang di rumah. Haleluya. Itu. Nah, kita lanjut. Kita lihat lagi di firman Tuhan. Di Lukas pasal 24 ayat 17. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Lukas pasal 24 ayat 17. Firman Tuhan katakan gini. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus bertanya kepada saudara dan saya. Di Injil Lukas 24 ayat 17 dikatakan gini. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Apa yang kita cakapkan? Apa yang kita bicarakan sehari-hari Bapak Ibu? Apakah kita menggosip? Karena paling banyak suka sekali orang tuh kalau kumpul-kumpul. Ya maaf para wanita, apalagi para wanita, ibu-ibu ketika ngantar anak sekolah. Ya anak-anak PAUD, anak-anak TK, anak-anak SD. Begitu kalau sudah ngantar kumpul ngerumpi. Mereka gosip, memang itu jemaat GBI Pos Puwen. Oh memang itu Paan. Makin digosok, makin sip kan gitu. Betul nggak? Kadang-kadang orang suka gitu. Nah dalam hidup ini apa yang kita bicarakan? Apakah kita kadang-kadang hati-hati Bapak Ibu. Dari pembicaraan ini, dari percakapan kita ini. Kita kadang bisa melemahkan iman orang. Memang kamu ini nggak bisa maju. Kamu ini bodoh. Kamu ini mana mungkin diberkati. Mana mungkin kamu dapat istri yang cantik. Mana mungkin kamu dapat suami yang baik. Kadang-kadang pembicaraan kita ini yang melemahkan iman orang. Juga kadang pembicaraan kita ini menjadi batu sandungan. Kadang-kadang pembicaraan kita ini membuat orang yang tidak jadi bertobat. Bapak Ibu ingat bagaimana dulu ya Mahatma Gandhi, India. Waktu itu dia orang hitam, dia datang ke gereja. Tidak ada satupun asar kolektan hamba Tuhan menyambut dia. Dan malah bilang ini tempat orang-orang kulit putih. Bukannya disambut welcome dengan baik. Dari pembicaraan bahwa ini orang-orang kulit putih. Bayangkan seandainya waktu itu Mahatma Gandhi diterima. India sampai hari ini pasti semua sudah kenal Yesus.
Jadi dari pembicaraan ini, percakapan kita ini, perkataan kita ini membangun atau menjatuhkan orang. Membangkitkan atau menjatuhkan orang. Maka firman Tuhan kalau kita berbicara, biar kita membicarakan Injil keselamatan. Kita berbicara kebaikan Tuhan. Kita berbicara bersaksi, oh Tuhan Yesus itu baik. Walaupun mungkin kondisi kita saat ini, di rumah beras tinggal sedikit Bapak Ibu. Kita tetap berbicara, kita percakapkan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Jadi apa yang kita cakapkan? Maka Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya ketika mereka dalam perjalanan. Dan Tuhan Yesus bertanya, saya ulangi sekali lagi baca. Firman Tuhan katakan gini. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Apa yang kita cakapkan selama kita dalam perjalanan hidup ini? Selama apa yang kita bicarakan dalam pelayanan kita? Adakah kita bersaksi? Adakah kita menjadi garam? Adakah kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan? Dalam situasi sekarang ini, apalagi pandemik ini yang sudah berjalan setahun. Adakah kita say hello dengan teman-teman, dengan jemaat GBI Pos Penguben? Karena saya lihat hari-hari ini, maaf semua gereja, kasih itu semakin dingin. Betul atau betul? Enggak, kasih itu semakin dingin. Hampir tidak ada lagi say hello. Tidak ada peduli satu sama lain. Ya, apa yang kita cakapkan, apa yang kita mau saksikan. Apa di hari Paskah yang penuh kasih ini. Maka di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih itu adakah di dalam hati kita, hidup kita ini. Kita bisa berbicara, kita cakapkan kasih itu. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia menebus dosa saya, membayar dosa saya. Dan dia bangkit sehingga saya jadi hamba kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Biar kita cakap, kita bicarakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kita kalau berbicara juga kepada teman-teman kita, keluarga kita, suami kita, istri kita bicarakan yang baik Bapak Ibu. Mungkin dalam kondisi sekalipun beda. Tapi kita bercerita. Karena ucapan itu, bicara itu adalah doa. Di dalam bicara itu, ucapan itu ada kuasa. Yang setuju katakan amin. Kita lanjut yang terakhir. Kita lihat di Injil 21. Kembali kita Injil Yohanes 21. Yohanes pasal 21 ayat 5. Yang terakhir. Firman Tuhan katakan gini. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ini Bapak Ibu. Begitu perhatian Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika dia bangkit, dia berjalan dan dia ketemu dengan murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, apakah yang firman Tuhan katakan gini? Saya ulangi. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Halo jemaat Tuhan yang dikasihi GBI Pos Penguben. Adakah engkau punya lauk pauk di hari-hari ini? Dalam situasi pandemik corona ini. Mari kita gereja Tuhan. Kita saling memperhatikan. Kita saling mendengar, mendoakan. Mungkin mereka membutuhkan uluran tangan kita. Jangan kita hanya mementingkan diri sendiri. Oh, saya masih ada makan, puji Tuhan. Saya masih bisa hidup, syukur. Tapi kita perhatikan saudara seiman kita, terutama firman Tuhan katakan gitu. Baru ke orang lain. Dan Tuhan Yesus begitu baiknya. Maka dia sampai bertanya, adakah lauk pauk Bapak Ibu?
Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik. Dari sekarang sampai selama-lamanya dia tidak pernah berubah. Nah, kalau Tuhan Yesus Bapa kita yang baik, kita sebagai anak Allah, haruskah kita berbuat baik? Kalau kita anak Allah, kita anak Bapa, kita bukan anak gampangan, bukan anak kegelap. Jadi kalau Bapa kita baik, anaknya harus baik. Karena orang bilang pohon itu, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali di tebing gitu kan, di gunung, baru ngelinding jauh kan. Gitu. Kalau datar kan pasti jatuh dekat pohonnya. Jadi biar kita juga mau perhatikan begitu baiknya Bapa kita, Gembala Agung kita. Nah, saya berharap kita ke dalam keluarga kerajaan Allah di GBI Pos Pugubin ini juga begitu kita care, kita mau peduli sesama kita. Kita akan bertanya, adakah lauk pauk? Bukan harus kita hanya tanya makan dengan makanannya, tapi adakah sukacita? Adakah damai sejahtera? Adakah engkau sehat? Itu Bapak Ibu. Haleluya. Jadi biar kasih Tuhan itu hari Paskah ini, ya, hari yang sangat Tuhan berikan, yang sangat istimewa ini Bapak Ibu, yang harus dirayakan itu semua hari Paskah. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Paskah itu berceritakan, ya, kita diluputkan, kita dilewatkan. Jadi kita diluputkan dari maut, ya, kita diluputkan dari virus corona, kita diluputkan dari kemiskinan, kegagalan, kebangkrutan. Biar itu yang terjadi dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan, yang sudah berbicara kepada kami, karena begitu besar kasih-Mu Tuhan atas dunia ya Tuhan. Atas kami sehingga Engkau mati di kayu salib dan Engkau bangkit memberikan hidup yang kekal bagi kami. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang sudah berbicara mengajari kami Tuhan. Apa yang kami cari, apa yang kami tangisi ya Tuhan, apa yang kami bicarakan. Dan Engkau begitu perhatian Tuhan kepada kami karena kami begitu berharga. Engkau berkata, adakah lauk pauk ya Abah? Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. GBI Pos Pugubin pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Aku berdoa berkati kesehatan mereka, keluarga mereka, rumah tangga, pekerjaan usaha mereka, masa depan mereka. Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Gak berkati gembala kami Tuhan dan wakil gembala, Pak Hendro dan Pak Dion Tuhan, juga keluarga mereka Kau berkati. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Kau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil pelayanan Tuhan. Kau berkati Tuhan, pribadi lepas pribadi. Segala jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Upah mereka besar di sorga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan hamba kembalikan segala kehormatan, kemuliaan, pengagungan bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
sakarabata sindi kiara labata labana. Indah bakara labata sikira barabalabalabala sindi. Kekasih Tuhan, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa dalam nama yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang percaya katakan amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.